Oke. Nama budaya Bante. Nama saya Juni. Saya mau tanyakan, tadi cara ketiga untuk membangkitkan kesadaran ada dengan cara meditasi. Mungkin kita semua tahu bahwa manfaat meditasi itu sangat besar. Yang saya mau tanyakan, bagaimana membangkitkan kesadaran terutama saya untuk berlatih meditasi, Bante? Soalnya kalau malam rasanya udah capek, kayaknya tempat tidur itu udah lebih enak untuk tidur. Terus kalau mau pagi, saya udah langsung kepikiran, pekerjaan saya harus masak, saya harus ini kayak gitu, Bante. Terus saya pernah baca di Samagipala, Bante mengatakan bahwa kalau latihan meditasi diusahakan waktu dan tempatnya konsisten. Nah, ini kadang membuat saya, hari ini saya meditasinya pagi, malam enggak, besoknya meditasinya bangun tidur langsung meditasi. Besoknya karena pekerjaan banyak, setelah anak-anak pergi ke sekolah baru saya latihan meditasi. Yang saya mau tanyakan gimana untuk saya konsisten dan terus membangkitkan semangat saya untuk latihan meditasi. Pertanyaan saya yang kedua, bagaimana kita membangkitkan kesadaran terhadap orang-orang di sekitar kita, misalnya anak, suami, terhadap tanggung jawab mereka. Contohnya seperti anak saya, besok itu mau ulangan. Saya nanya, kamu nggak belajar, nak? Dia geleng-geleng kepala. Mami temanin ya belajar sekarang. Waktu ditemanin, saya temenin setengah jam, ya dia belajar. Setelah itu saya bilang, kamu belajar sendiri ya, mami lagi banyak pekerjaan. Tapi dia nggak mau belajar. Terus saya katakan, kamu nggak takut kalau besok kamu tidak bisa jawab? Kamu tidak malu kalau seandainya nilai kamu jelek? Dia ketawa-tawa, Bante. Jadi saya ini kadang kesel. Ya sudahlah, daripada saya juga emosi. Terus kadang sama suami jadi kita bisa bertengkar. Kamu ini mau mengharapkan anakmu nilainya 100 terus. Saya nggak mau mengharapkan, tetapi saya mau mereka lagi ujian, waktunya memang belajar. Waktunya masuk sekolah jam 6.45. Paling telat jam 6 udah harus bangun. Ini jam 6:05 dibangunin juga masih susah, Bante. Jadi bagaimana cara saya untuk membangkitkan kesadaran anak saya terhadap tanggung jawab mereka? Makasih, Bante. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat Ibu tadi. Oke, satu kesempatan terakhir karena nanti saya mau pindah ke yang bawah. Tapi 3 nanti mohon dijawab dulu ya, Bante ya, yang 3 pertama tadi. Oke, 1 terakhir untuk lantai ini. Sesuai dengan topik kita hari ini, bahas meditasi, yang bahwasanya kita mesti memfokuskan pada pola pernafasan kita. Kalau kita bernafas dengan normal, kita kan tidak akan memperhatikan itu akan mengalir secara alamiah. Apakah meditasi itu kita harus kalau kita udah fokus sama pola pernapasan, kita nggak akan alamiah lagi. Karena kita itu seolah-olah kita men-setel keluar masuk pernapasan kita. Nggak seperti kita bernapas seperti biasa. Satu, kedua, bahwasanya saya pernah dengar, kalau kita meditasi pemula, alangkah baiknya jangan di rumah. Karena kalau kita bisa istilahnya kemasukan gitu. Apakah benar seperti Bante gitu? Oke, Bante mohon perkenaannya untuk menjawab. Bagaimana tentang emosi dulu, kemudian baru bisa diturutin apakah itu gimana solusinya untuk hal itu, termasuk apakah itu bagian dari karma yang harus dilunasi dan sebagainya, Bante. Iya, sebetulnya niat Bapak tadi memang baik ya. Thank you ya. Niat baik, cuman cara mengucapkannya yang mungkin agak emosi. Orang kalau punya niat baik, cobalah mengucapkannya dengan lebih baik lagi, tapi kalau tidak mampu, tahan omongan itu sebentar. Jadi, pikiran kita itu, gerakannya sebetulnya ada pikiran muncul, kemudian dia lenyap. Dia nanti muncul lagi, dia lenyap lagi, dia muncul lagi, dia lenyap lagi. Sama dengan jantung kita juga detaknya seperti itu, nafas juga masuk, keluar, dan seterusnya. Pikiran juga sama, muncul dan tenggelam. Nah, kadang-kadang ketika kita sedang emosi, apa saja yang kita pikirkan, kemudian langsung kita omongkan. Itu yang kadang membuat orang sakit. Ya, kenapa demikian? Kalau kita sedang emosi, walaupun niatnya baik, ketika kita sedang emosi, kita memilih kata-kata itu yang agak menyakiti.
Apalagi kata-kata yang menyerang pribadi. Banyak sekali para pimpinan perusahaan ataupun orang-orang yang komunikasinya tidak tepat, termasuk orang tua dengan anak, itu ketika anak melakukan kesalahan atau karyawan melakukan kesalahan, yang diserang, yang diperbaiki bukan kesalahannya, tetapi yang diserang, yang direndahkan adalah pribadinya. Jadi misalnya, kalau misalnya anak buah salah, misalnya dia melakukan pekerjaan kemudian tidak sesuai dengan harapan seperti yang Bapak tadi sampaikan. Lalu kita mengatakan, bodoh kamu. Kata bodoh kamu itu tidak memperbaiki kesalahan. Itu menyerang pribadi. Tetapi kalau kita mau memperbaiki kesalahan dan niat kita baik, maka kita mengatakan, kamu mengerjakan gini ini, apa kamu rasa sudah benar? Nah, oh ini sudah benar, pasti sudah benar gini. Apa kamu sudah nyoba cara seperti ini? Nah, memang kemampuan komunikasi seperti ini butuh kesadaran yang levelnya agak lumayan. Kenapa? Karena kita biasanya paling gampang adalah menyerang pribadi. Coba Anda renungkan baik-baik nanti kalau keluarga Anda yang salah atau karyawan Anda salah atau siapa saja yang salah, nanti kan cenderung kita nyalahkan orangnya, menyerang orangnya. Bodoh kamu, jelek kamu, dasar kamu, anaknya siapa kamu? Loh kan anaknya mama sendiri. Loh, iya ya anakku ya, ngapain ya kamu sekolah kok bodoh-bodoh gini? Waduh, ternyata anakku sendiri misalnya. Kenapa? Karena kita menyerang pribadi. Nah, jadi Bapak itu tadi misalnya tidak bisa menerima kalau tadi misalnya kue yang tidak enak atau masakan yang angus, kemudian suaminya diem-diem, nggak bisa nerima. Kenapa? Karena mau menyerang pribadi. Ini mungkin kebiasaan sudah. Padahal kalau kita lalu melihat, oh ini kan saya nggak mau nyerang pribadi, kita bisa mengatakan gini, wah masakanmu hari ini agak terlalu angus. Kita boleh ngomong, nggak apa-apa. Tapi kan kita bahasanya sederhana dong. Daripada kita ngomong, wah masamu enak sungguhan, oh enak ini, enak, jelas bohong. Oh sudah roti bantat begitu bagaimana ngomong enak. Jadi kita ngomong, ini masakan ini memang agak angus ya hari ini. Kenapa? Kamu banyak pikiran atau gimana hari ini? Kan kita bisa pakai bahasa yang sederhana kan. Kita tidak perlu marahi, dasar kamu ngabis-ngabisan uang belanja saja. Itu nyerang pribadi lagi. Nah, tapi kadang kita kesabaran kurang karena kesadarannya rendah. Nah, kalau sudah begitu kita diam sebentar. Tunggu 1-2 detik. Kalau tahan beberapa detik lagi, 5 detik, mungkin enggak, wah masih rasanya masih mau meledak nih. Anda bisa minta izin dulu. Ya, Anda mengatakan sebentar ya. Saya tinggal dulu ke toilet dulu. Ini penting, apalagi Anda sebagai pimpinan ya. Kalau Anda misalnya baru emosi, jangan pernah panggil orang yang membuat Anda emosi itu di depan Anda. Nanti pasti Anda akan mengeluarkan kata-kata yang membuat Anda nyesel seumur hidup. Ya, termasuk dengan pasangan hidup juga sama. Jangan pernah waktu emosi Anda membuat keputusan apapun juga. Karena keputusan apapun juga ketika Anda emosi pasti disesali. Ya, jadi tahan. Kemudian Anda ke toilet dulu sebentar, mungkin minum dulu atau apa, santai-santai cuci muka mungkin, sudah agak tenang. 5 menit kemudian pikiran Anda sudah berubah dan kemudian Anda, niat baik Anda itu Anda ubah menjadi pertanyaan. Jangan membuat pernyataan. Orang walaupun Anda pimpinan, Anda punya kuasa. Ketika Anda membuat pernyataan, seolah-olah Anda paling benar dan membuat orang lain merasa yang tidak betul. Tetapi kalau Anda membuat pertanyaan, maka Anda menganggap teman untuk semua. Jadi misalnya begini, karyawan Anda sudah mempersiapkan bunga ini dengan baik. Atau karyawan, atau umat, atau siapa saja bunga ini sudah
Menurut dia sudah bagus, tapi kita merasa ada kurang ini dan kurang itu. Kemudian kita tidak mengatakan, ini siapa ya yang buat kamu ya? Dasar ini, kamu ini memang wah nggak bisa mengatur bunga saja gini. Maaf bukan saya, itu tadi teman saya. Terlanjur kita ngomeli orang lain, ternyata yang ngerjakan orang lain juga. Kan kita akhirnya dapat dua musuh toh. Nah, tapi kalau kita ngomong, siapa ini tadi ya yang ngerjakan ini? Oh itu si A, coba si A bisa nggak dipanggil ke sini? Itu juga pertanyaan lagi, si A bisa nggak dipanggil di sini? Wah nggak bisa masih sibuk, kapan bisanya? Itu bikin pertanyaan lagi, kapan bisanya? Nanti sore kira-kira jam segini bisa? Bisa, oke ketemu. Kemudian kita membuat pertanyaan lagi, menurut kamu ini sudah cukup atau ada yang kurang? Oh sudah cukup. Bagaimana kalau di bagian ini kita tambah itu, bagian sini kita tambah ini. Menurut kamu bagaimana? Bikin pertanyaan. Akhirnya, oh ya boleh dicoba. Atau nggak usah, udah cukup, udah begini cukup. Nggak kamu coba dulu. Bikin pertanyaan lagi, nggak kamu coba dulu. Ya kita coba bareng ya, mau kita coba bareng. Jelep. Bagaimana, lebih indah atau apa? Nah, jadi kita memasukkan ide kita tapi dengan pertanyaan-pertanyaan dan akhirnya orang itu bisa memahami niat baik kita dan kita tidak kemudian menyalahkan karma. Kita itu ketemu musuh bukan karena karma kita saja, tetapi bukan karma kita di masa lampau saja, tetapi karena perilaku kita di masa sekarang. Karma itu adalah niat. Beberapa orang sering menganggap karma itu berarti buah karma. Karma di dalam dharma adalah niat. Sehingga apa yang Anda lakukan sekarang dengan niat, itulah karma. Karena itu bagi Anda yang komunikasi susah, walaupun niat baiknya ada, mulailah dengan membuat pertanyaan. Seperti kalau pertanyaan yang kedua tadi, mengatakan anaknya kok sulit ya dikasih kesadaran. Anda buatlah beberapa pertanyaan. Nah, orang tua itu hanya bisa membiayai sekolah, nak. Orang tua hanya bisa menyediakan uang untuk kamu sekolah di tempat yang terbaik. Orang tua bisa menyediakan uang untuk seragammu. Orang tua bisa menyediakan uang untuk fasilitas sekolahmu. Tapi, nak, orang tua tidak bisa ikut ujian bersamamu, nak. Apa kamu kepingin mama juga ikut ujian sama kamu? Kan tidak mungkin. Nah, sekarang, nak, kamu besok masa depanmu, apa kamu itu mau terus sama mama dan papa? Kamu itu akan selalu, satu ketika kamu akan sendirian. Papa mama satu ketika secara hukum dunia lahir duluan, berangkatnya ya duluan. Lu logikanya, walaupun kadang ada lahir duluan, berangkatnya lama sekali. Dan kadang-kadang tuh malah orang yang menjengkelkan tuh lama sekali, nggak berangkat sudah tua. Nah, tapi ya itulah logikanya, nak. Jadi kamu sekarang gimana, nak, kalau kamu belajar mandiri? Ini mumpung mama papa masih ada, mumpung mama papa masih kuat. Gimana, nak, kalau kamu belajar mandiri? Terus pelan-pelan dimotivasi, pelan-pelan. Nah, orang sekarang karena suami istri itu sibuk mencari uang, kadang-kadang waktu untuk anak itu pendek sekali. Sudah waktunya pendek, habis untuk mainan gadget. Ya, sekarang ini kita kumpul baru sekeluarga, foto-foto dulu, nah. Tolong difotokan nih, fotokan. Selfie. Nah, kemudian update status. Ini loh, baru makan bersama. Ya bersamanya itu ya waktu difoto itu saja. Karena habis itu ya masing-masing sendirian lagi. Sampai kuahnya dingin sudah enggak tahu semua. Nah, jadi hubungan orang tua dengan anak itu sudah jauh. Maunya serba cepat. Anda yang mengatakan tadi anak yang susah dimengerti. Jangan kata anak, pasangan hidup pun
dalam berapa tahun pernikahan di zaman-zaman seperti hari ini, kadang-kadang sudah sulit memahami. Kamu kok gitu sih cara berpikirnya? Aku rasa dulu kamu enggak begitu ya. Kok sekarang begitu? Kenapa saudara? Karena ini sudah berubah. Kita waktunya kurang. Cobalah saudara-saudara, dalam satu hari, usahakan ada sekian jam tanpa gadget. Usahakan. Pasangan hidup Anda, anak Anda itu bukan di HP. Pasangan hidup Anda, anak Anda itu nyata di samping Anda. Tapi berapa banyak di antara Anda yang sadar kalau pasangan hidup anak Anda itu di samping Anda? Kadang-kadang mau tidur, HP-nya ini loh yang menemani dulu, seret, sambil berbaring. Sudah ngantuk, selesai, blek, tidur. Pasangan hidup sudah tidur atau belum nggak tahu. Pulang atau enggak aja nggak tahu. Nanti pagi juga HP dulu yang dipegang. Update status. Aduh, bangun siang-siang. Pasangan hidup sakit atau ada atau sudah terlahir kembali sudah tidak tahu. Dan Anda yang dicari itu cuma teman-teman dunia maya. Saya kadang-kadang heran kenapa harus teman-teman dunia maya. Kalau tambah satu, wah friendku sekarang jadi segini loh, friendku jadi segini, senengnya luar biasa. Friend ngomong kosong. Karena ketika kita susah, ketika kita gelisah, mereka nggak ada yang datang membantu. Tetapi pasangan hidup, anak di keluarga kita ini yang sesungguhnya. Orang nge-like, wah senengnya, likersmu berapa sekarang? Like. Untuk apa? Wong itu juga alan mencet like itu ya segampang itu aja. Nge-like itu ngerti sama nggak ngerti aja, nggak jelas kok. Ya kan? Kadang-kadang hanya kelihatan, oh ini si A ya, nge-like lah daripada besok aku nggak diutangin duit, di like aja. Gitu dibangga-banggakan. Nah, saudara-saudara, cobalah satu hari, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu tanpa gadget. Kemudian kalau kita kadang makan malam bersama atau makan bersama, gadget dimatikan semua. Ya, jangan sampai saudara-saudara kalau sudah terlambat. Beberapa kejadian yang lalu, kalau nggak salah awal atau pertengahan tahun ini, satu anak yang sulit sekali disuruh pisah sama gadgetnya, sampai akhirnya wifi di rumahnya dimatikan 1 bulan dan anak itu bunuh diri. Anda sudah baca itu, ya, di tetangga di sekitar perumahan tetangga sini. Ya, jadi itu bisa kejadian begitu. Kenapa saudara? Karena orang tua menganggap kalau anak dikasih gadget sudah diem. Pasangan hidup dikasih gadget juga diem. Kita dengan gadget juga diem. Tapi apa gunanya? Steve Jobs, penemu iPhone maupun iPad, tidak mengizinkan anaknya menggunakan gadget sampai umur 12 tahun. Itu loh yang menemukan. Apa yang dia katakan? Lah kalau tidak punya gadget kan bingung nanti anak-anak. Kasih sayang orang tua. Orang tua itu perlu pelukan, perlu kasih sayang, perlu kontak mata. Jangan kalau manggil makan pakai WA, ya. Ayo makan, udah siap nih. Dah datang. Kamu mulai dulu lah, aku masih ada teman diskusi ini. Terus apa hidup ini artinya? Kalau sudah begitu anak susah diatur. Kenapa? Tidak ada kedekatan emosional. Tapi kasus-kasus begini zaman dulu tidak ada problem. Zaman saya kecil tidak ada problem. Zaman Suhu mungkin masih kecil tidak ada problem. Kenapa? Padahal dulu orang tua jauh lebih keras. Punggung nih habis kena kemocing. Ya.
Anak sekarang loh, belum kena kemoceng aja, sudah lemah. Dulu kemoceng ada pakunya itu. Tahu kemoceng enggak? Ya, kemoceng, anak-anak tahu kemoceng? Apa ya? Bulu itu, tapi sudah nggak ada bulunya. Jadi orang tua sudah spesial menyediakan rotan kemoceng itu yang bulu ayamnya sudah nggak ada, yang ada paku. Wah, itu sudah disabet di sana di sini. Kita biasa-biasa saja dan kita tidak musuhan sama orang tua, kita nggak bunuh diri, nggak ngapa-ngapa, biasa-biasa. Buktinya saya hidup sampai hari ini. Diajar di mana-mana, tapi ya tetap biasa. Nah, kenapa orang tua sekarang jauh hubungannya? Karena memang sudah nggak ada kedekatan. Nah, cobalah saudara-saudara, mari kita bangun. Mulailah membangun hubungan rumah tangga itu dari ruang makan. Ketika Anda berada di ruang makan, makanlah bersama dengan anak, makanlah bersama dengan pasangan hidup, tanpa gadget, ya, HP, minggir semua, televisi, matikan. Hanya khusus sekeluarga makan bersama. Pada hari-hari pertama, saya kira bingung seperti orang hilang. Nggak ngerti apa yang mau dikerjakan, rasanya tangan ini kok kosong ya. Bingung. Nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Tapi nanti kalau Anda sudah biasakan, ngasih tahu anak-anak itu akan gampang. Nah, papa mama ini sudah capek kerja. Kamu lihat enggak papa mama ini kerja sepanjang hari? Iya. Nah, sekarang kalau anak-anak ini sudah dewasa nanti satu ketika bisa bantu orang tua, bagus. Bisa membantu orang tua, bagus nak. Tapi kalau belum bisa membantu orang tua, minimal jangan menyusahkan orang tua. Dengan kamu sekolah yang baik nak, kamu bisa tidak menyusahkan orang tua. Orang tua sudah tidak mikir kamu lagi karena kamu sudah sekolah dengan lebih baik. Dengan cara seperti itu, membuat anak itu ada pengertian. Kita dulu ketika digebuki sama orang tua, kita nggak benci, kita malah kasihan sama orang tua. Akhirnya kita kemudian kita sadar, ya saya tidak boleh nakal, saya harus jadi lebih baik. Karena orang tua kerja saja sudah susah, kenapa saya bikin mereka susah lagi sampai ngebuki saya. Nanti kalau saya sakit dia susah lagi. Karena nanti kalau kita sudah luka-luka biru-biru sama merah-merah karena pakunya itu kan berdarah-darah gitu. Nanti orang tua juga sambil sedih, kemudian mengobati punggung kita, kan kita nggak bisa ngobati punggung kita sendiri toh, nggak nyampe. Ini orang tua kasih apa kayak koyok, kayak balsem, kayak apa segala macam. Itu orang tua, dan akhirnya kita lalu kasihan sama orang tua dan kita jadi tidak nakal lagi. Tapi kalau anak sekarang dimaki-maki, dia minggat bawa HP-nya karena untuk GPS kemana, rusak ya. Nah, jadi cobalah sekarang. Kalau Anda sepakat di satu rumah itu ada satu hari tanpa gadget, saya kira itu akan bagus sekali. Ya, dulu zaman kita masih kecil, lampu mati itu biasa. Sekarang kalau lampu mati, kayak dunia mau kiamat aja. Bah, lampu mati, waduh, nggak bisa apa-apa. Ya, ini sinyalnya jadi nggak ada, wifi nggak ada. Pergi ke rumah teman. Yang ditanya, ada wifi nggak? Iya kan? Mau ke wihara, ini wifi-nya ada nggak wihara ini? Kalau nggak ada besok minta suhu dulu pasang. Nanti aku baru mau datang. Ada lagi orang yang sampai kayak seperti itu. Mertua nggak diurus, wifi yang diurus. Nah, itulah makanya jadi anak menjadi susah diatur. Kenapa? Karena hubungan orang tua dengan anak menjadi jauh, ya. Jadi kalau Anda masih mau tetap seperti Anda gampang diatur dulu, kan orang-orang tua kan mengatakan, kok nggak sama ya dengan zamanku. Zamanku dulu loh aku ini mudah diatur. Kenapa? Karena zaman kita dulu televisi saja sulit dapatnya. Televisi satu rumah cuma satu. Itu pun penguasa adalah orang tua. Dia sudah duduk di situ, kita mau apa?
Mau ganti channel? Tidak boleh. Jadi kita ya kayak ayam sakit di situ. Suka nggak suka ya nonton. Kita mau ke kamar, jangan di kamar terus. Nggak baik, nanti kesurupan. Ya. Jadi kita di depan. Mau mainan kuku, jangan mainan kuku. Itu tandanya orang stres. Ya. Mainan rambut juga jangan mainan rambut. Mainan apa ini? Nggak boleh. Tapi akhirnya kita jadi orang yang nurut. Terus kemudian sekarang saya sudah gede. Mestinya kan anak-anak nurut sama saya. Kenapa ya saya sekarang jadi nurut sama anak-anak juga? Anak-anak mau apa? Ya, kalau nggak ngamuk dia, ngamuk. Karena hubungannya terlalu jauh. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang bisa satu hari tanpa gadget, kemudian sering akhirnya makan bersama. Makan bersama masih seperti tradisional kita, misalnya pakai meja bulat. Yang saling memandang wajah, sehingga nanti kalau dia stres itu kita tahu. Jangan manjang mejanya panjang ke sana, kayak warung Padang. Jadi anaknya makan di sana nangis, kita nggak tahu. Kita kan makan biasa di sini. Ketika tanya, nak kenapa nak kamu nangis? Anu mah makanannya pedes. Ya kita nurut saja. Padahal sebetulnya saudara-saudara, kalau kita mejanya bulat, kita lalu lihat, oh kamu kok kepedesan apa nangis, kok makannya juga sedikit, apa kamu kurang sehat, atau makanannya kurang enak, atau apa. Itu ada komunikasi dan ada tatap mata, bukan pakai HP terus. Ya, nah itu. Kemudian sekarang, itu untuk ngatasi komunikasi, termasuk nanti dengan karyawan dan lain sebagainya, itu adalah menggunakan pertanyaan, bukan pernyataan. Kemudian bagaimana menentukan waktu meditasi? Waktu meditasi itu memang idealnya pagi bangun tidur, malam mau tidur. Kalau Anda punya jam tertentu, tempat tertentu itu paling bagus. Makanya disarankan di rumah Anda punya satu tempat untuk khusus meditasi. Ada cetia, kalau Anda punya rumah yang agak ada tempat yang bisa dipisah, Anda sediakan satu tempat khusus untuk cetia. Cetia atau tempat untuk membaca parita, ataupun untuk meditasi, ataupun apa khusus. Jadi ke situ hanya untuk spiritual. Nah, beberapa orang mengatakan, kalau saya bikin altar di kamar boleh enggak? Kan katanya nanti Sang Buddha lihat saya ganti pakaian bagaimana? Saya heran. Kalau Sang Buddha lihat Anda ganti pakaian tergoda, sudah zaman dulu ya. Ada marah dengan anaknya 3 itu, Sang Buddha sudah nggak jadi Buddha lagi. Ya, buktinya Pangeran Siddhartha ketika anak marah yang 3 orang wanita cantik luar biasa saja santai. Dan itu Pangeran Siddhartha, lah ini cuman patung. Loh patung lihat Anda, apanya lihat? Tapi patung juga jangan terus dikerukupi anduk. Wah, dikerukupi tahu ya? Ini keluar bahasa lokal langsung. Karena bahasa Indonesia saya kurang jelas dikerukupi itu. Jadi pokoknya biar Sang Buddha ndak lihat saya, anduk barusan mandi, langsung lepas, langsung tutupkan wajahnya Sang Buddha. Kan cuman patung. Untuk sampiran handuk. Ya itu yang nggak sopan, ya nggak sopan untuk diri kita sendiri karena kita nggak menghargai sendiri. Nah, jadi sebetulnya kadang-kadang kalau Anda misalnya kos atau Anda rumahnya terbatas, kadang di kamar mau bikin altar juga boleh, cuman sebaiknya dipisah. Jadi misalnya kasur di sebelah sana dikasih partisi pendek gitu, ini khusus untuk altar. Jadi Anda kalau ke ruangan sini, kalau kepisah sini, partisi ini, Anda hanya khusus untuk meditasi. Jangan gabung sama kasur. Karena apa? Ya seperti yang Anda alami tadi, kasur itu daya serapnya tinggi sekali.
Karena cairan Anda yang keluar saja pagi sudah kering. Jadi daya serap tinggi sekali. Nah, makanya Anda pindah ke samping. Tapi kalau paling bagus, apalagi Anda punya baru mau bangun rumah ya, desain baru misalnya, Anda sediakan satu ruangan khusus. Jadi Anda masuk ke situ memang hanya untuk baca parita, kemudian untuk meditasi. Itu nanti rasa ngantuknya berkurang. Jangan campur-campurkan, ya. Nah, sudah meditasi selesai, terus masuk kamar untuk istirahat. Nah, saudara-saudara, saya menyarankan memang ada jam tertentu dan tempat tertentu. Tetapi kita dengan kesibukan yang luar biasa, kadang-kadang jam tertentu itu ada tamu, jam tertentu itu kita pergi, kadang-kadang kita keluar kota sampai bermalam, berarti tempatnya nggak jelas. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Saya menyarankan pagi bangun tidur dan malam mau tidur. Gunakan 15 menit atau sampai 30 menit, pakai timer. Supaya apa? Supaya kita itu tahu waktu. Ya, kalau kita nggak pakai timer, kita merasa sudah lama. Wah, nanti anakku sudah mau sekolah nih, aku harus bangun. Ternyata melek baru 3 menit. Lihatannya lama, 3 menit. Pakai timer. Pakai timer itu aja loh kita gelisah. Timernya tadi sudah saya pencet belum ya? Kok lama sekali ya? Nanti baterainya habis. Itu aja gelisah. Nah, kemudian kita buka mata. Oh, masih 15 menit. Oh, lama sekali. Tapi itu sangat membantu. Timer itu sangat membantu. Sehingga kita tahu jam segini saya harus nyiapkan makanan untuk anak-anak sekolah. Oke, berarti saya sekarang duduk meditasi masih bisa, sampai jamnya bunyi, terus beres-beres. Itu mengurangi kegelisahan kita. Malam juga sama. Saudara-saudara, bagaimana sekarang ngatasi ngantuk waktu pagi bangun tidur? Rasanya bangun tidur itu memang kita nggak mau rugi. Ya, kita misalnya maunya bangun jam 6. Tahunnya jam 6 kurang seperempat udah bangun. Aduh, rugi seperempat jam. Lanjut. Sayang, masih seberapa jam? Rasanya nggak mau rugi. Tidur nggak bayar saja nggak mau rugi. Apalagi masuk ke restoran ini. Tusuk gigi bisa dibawa pulang nih. Tusuk gigi, tisu. Wah, nggak mau rugi. Kalau perlu menu makanan dibawa pulang juga. Ada aja. Nah, saudara-saudara, begini, kalau pagi bangun tidur memang cenderung ngantuk sekali. Mata lengket sekali. Nah, lalu apa yang kita harus lakukan? Kita ngomong, saya ini loh sudah tidur sekian jam. Masa sih 30 menit saja masih ngantuk? Saya kan sudah tidur dari tadi malam. Masa sampai sekarang masih ngantuk? Harus melek. Sudah. Terus meditasi. Atau kalau Anda merasa, wah kalau bangun tidur saya rasanya belum ngumpul. Kalau gitu ya kumpulkan dulu toh. Senam dulu, ya, cuci muka, mandi dan lain-lain sudah ngumpul semua, dah terus baru meditasi. Boleh, pokoknya setengah jam. Kemudian malam mau tidur juga gitu. Oh, malam mau tidur itu juga luar biasa, ngantuk sekali. Rasanya sudah, ketarik ke kasur. Tapi kita lalu tekadkan, saya sebentar lagi loh tidurnya lama. 30 menit ini saya tahan, harus saya tahan sungguhan. Nanti sungguhan tahan. Semua itu karena tekad. Karena kalau kita tidak ada tekad, tidak akan bisa. Dan tekad itu nanti memunculkan disiplin. Pagi bangun tidur, malam mau tidur, 3 bulan, nanti akhirnya Anda kalau tidak meditasi rasanya kurang. Duh, aku belum meditasi rasanya nggak enak nih. Ada sesuatu yang kurang. Nah, kalau sudah begitu, Anda akan nyaman nanti meditasi ya. Itu membentuk kebiasaan baru. Karena kita ini biasanya memang lebih enak males daripada rajin. Ya kan? Males itu paling enak. Tidur enak kan? Tidur terus mau? Oh nggak mau, katanya tidur enak. Ya, jadi kita cenderung malas, makanya kita lawan dengan disiplin. Nah itu tadi kemudian kita juga kasih solusi itu, 1 minggu sekali kita ke wihara. Maksudnya apa meditasi bersama itu?
supaya kita ada semangat. Karena di wihara nanti kita akan ketemu beberapa teman yang rajin meditasi. Kemudian ada diskusi juga dengan teman-teman di wihara itu. Dan akhirnya kita bangkit semangat. Wah, dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Aku harus bisa. Nah, ini ada semangat untuk memotivasi. Atau beberapa juga saya sarankan kadang, ya kamu datang aja ke wihara setiap hari. Wihara kan buka setiap hari, sehingga Anda dari rumah daripada ngantuk, Anda pergi ke wihara. Kemudian meditasi setengah jam, kemudian sudah pulang. Itu juga semangatnya menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian apakah waktu meditasi itu kita mengatur nafas? Tidak. Waktu meditasi, nafas itu harus normal. Nafas seperti kita biasa, yang kita lakukan setiap hari ini. Dan nanti semakin lama kita melakukan meditasi, lama ini bukan berarti bertahun-tahun. Lama ini misalnya dari 5 menit pertama, kemudian 10 menit, kemudian 15 menit kemudian, misalnya, itu nafas kita makin lama makin lambat. Nah, Anda waktu mengucapkan nafas masuk, nafas keluar, itu ngikuti nafas. Bukan Anda mengatur nafas. Jadi kalau Anda mengatur nafas, sejak menit pertama sampai menit ke-30, iramanya sama, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Itu nanti 10 menit kepala nyut-nyutan. Sudah, itu yang dikatakan kesurupan ini. Soalnya puyeng kepalanya. Kenapa? Karena oksigen sudah kebanyakan di kepala. Nah, nanti Anda biarkan saja napas masuk, keluar. 3 menit kemudian atau 5 menit kemudian dia makin melambat, masuk, keluar, masuk, keluar. Nanti 10 menit lagi atau 15 menit lagi dia makin lambat lagi, masuk, keluar, masuk, keluar. Nah, tugas Anda hanya mengamati nafas yang masuk dan keluar itu. Jadi kalau Anda nafasnya selalu sama atau menjadi berat karena ngos-ngosan, keringatan, Anda berarti salah mengatur nafas. Tapi kalau Anda menjadi rileks, nafasnya menjadi enak, ringan, maka itu meditasinya betul. Dan meditasi itu kita fokus pada objek. Jadi misalnya pikiran memikirkan yang lain, tarik ke objek. Misalnya kok ada suara klutekan di pojok sana. Kita jangan mikir kok ada klutekan. Nanti itu yang dikatakan jadi kesurupan. Ada klutekan, biarkan. Masuk, keluar. Kordennya kok goyang-goyang sendiri. Biarkan. Masuk, keluar, masuk, keluar. Pasti tidak kesurupan. Ya? Oke. Cukup. Oke, terima kasih Bante. Tepuk tangan sekali lagi buat Bante. Oke, mohon bantuan untuk yang di bawah, silakan maksimal 3 juga sesuai dengan janji tadi. Mungkin nanti Bante bisa jawab mungkin secara singkat karena waktu kita juga terbatas Bante. Karena masih ada ini, mungkin di secara maraton aja Bante nanti di itu. 1 pertanyaan 1 jawaban, jadi langsung. Oh ya boleh, silakan. Ya selamat malam Bante. Ya, selamat malam. Hakim. Mau tanya yang istilah apa berata aja Bante. Itu aja ya. Makasih Bante. Oh, tapa berata. Iya. Oh, tapa berata hanya istilah di tempat lain Pak, sebetulnya sama, yaitu berarti meditasi. Oh itu ya. Iya. Yang waktu soalnya tanggal 27 yang waktu saya ikut yang Bante itu saya lupa tanya tuh. Oh ya, itu istilahnya sebetulnya untuk mengganti istilah meditasi. Oke, Jadi, terima kasih. Makasih grup Bante. meditasi yang berbeda. Oke, tepuk tangan sekali lagi berpertanyaan barusan, Ya. langsung sudah dijawab Bante. Pertanyaan kedua, bisa langsung, mohon dibantu. Bante, nama saya Erni. Ya. Saya Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Begini, Bante mau nanya, saya setiap hari memang senang meditasi. Ya. Jadi pas jam-jam tertentu itu seperti kita punya tangan itu kayak ada listrik kayak gitu.
Kayak listrik. Ya. Oke. Terus di bagian badan saya yang sakit itu kadang-kadang suka kayak ada nut gitu, Bante nggak apa-apa ya? Oh ya, bagus. Jadi di dalam meditasi kadang Terima kasih. memang kita bisa mengalami beberapa hal karena kita juga menjadi lebih sensitif. Salah satunya peredaran darah kita menjadi lebih lancar, hormon-hormon kita menjadi lebih baik, sehingga akhirnya kita kesehatannya juga menjadi lebih baik. Sehingga kalau tadi ada rasa seperti listrik-listriknya, mungkin bagian-bagian tangan Anda, bagian-bagian tubuh Anda yang lain, ada gatal-gatal dan lain sebagainya, mungkin pada bagian itu bisa ada peningkatan dalam kesehatan. Misalnya kalau wajah gatal-gatal, mungkin apakah masalah di gigi, masalah di mata, ataukah masalah di telinga, kadang-kadang bisa menjadi lebih baik. Oke, Gitu. semoga bisa menjawab. Tepuk tangan sekali lagi berpertanyaan Ya. tadi. Apakah dari lantai bawah masih ada satu lagi kesempatan? Selamat malam, Oke, Bante. silakan. Selamat malam. Ya, saya Ayong. Saya kurang pintar bahasa basi. Oh, bagus. Jadi pertanyaan saya gini, pada saat kita meditasi, objek yang saya lihat adalah pernapasan. Nah, pada saat kita merasakan pernapasan udara masuk keluar, di saat semakin lama, kita merasakan sangat halus dan sangat halus sekali. Pertanyaan saya adalah, apakah itu kesadaran saya semakin meningkat atau kesadaran saya semakin menurun? Nah, yang kedua, pada saat kita merasakan napas yang sangat halus dan hampir tidak kita rasakan lagi, di saat itu kita merasakan sesuatu hal yang sangat tenang, sangat menyenangkan, dan sangat ingin berlama-lama di sana dan menikmatinya. Pertanyaan saya lagi, apakah saya itu mulai berhalusinasi atau tidak? Itu aja, Bante. Iya. Oke, tepuk tangan sekali lagi Baik, terima berpertanyaan. kasih. Mohon Bante perkenalannya untuk Nafas memang menjadi semakin halus seperti yang tadi disampaikan oleh penanya yang di atas, bahwa ketika kita bermeditasi, nafas pertama adalah cepat, misalnya masuk keluar, lama-lama menjadi lebih lambat, masuk keluar, lambat tapi masih agak panjang, kemudian lama-lama lambat dan pendek, yang mungkin tadi istilahnya Anda katakan halus, masuk keluar. Sudah pendek, jedanya panjang. Masuk, pendek atau masuk. Kemudian jeda, panjang, keluar. Jeda lagi panjang, masuk. Jeda lagi panjang, keluar. Apakah kesadarannya menjadi lemah? Ya, itu tergantung Anda. Kalau sekarang ada beberapa orang kemudian tidak mau fokus lagi. Dia kemudian malah merasakan, Anda kemudian tadi seperti merasakan suasana yang enak dan lain sebagainya, maka kesadaran Anda menjadi menurun. Karena meditasi adalah memegang objek. Objeknya misalnya pernafasan, maka apapun yang terjadi pada nafas Anda harus tahu. Kapan nafas itu cepat, kapan nafas itu lambat, Anda harus tahu. Perasaan apapun yang ada di diri Anda, pengalaman apapun yang di diri Anda harus abaikan itu. Nah, dengan cara seperti itu, maka kesadaran Anda makin meningkat pada pernafasan, walaupun pernafasan makin halus dan makin lembut. Nah, kemudian, apakah Anda merasa halusinasi? Sebetulnya tidak. Cuman kalau Anda melekat dengan rasa enak di meditasi seperti itu, maka Anda akan berhenti kemampuan meditasi Anda hanya sampai di situ. Padahal itu adalah meditasi yang dasar. Karena nanti pada selanjutnya, Anda menggunakan kemampuan konsentrasi yang Anda peroleh dari meditasi nafas ini dengan untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau tadi waktu Anda duduk meditasi objeknya adalah pernafasan, nafas masuk dan nafas keluar, sehalus apapun Anda tahu, gerak pikiran Anda apapun Anda bisa memahami dan Anda bisa kembali ke objek, maka kemudian setelah selesai meditasi, Anda harus menggunakan apa saja di dalam hidup Anda itu sebagai objek. Ini yang tadi saya katakan, saat ini saya sedang apa. Waktu Anda berbicara, Anda jadikan itu sebagai objek, sudah bukan nafas lagi. Ketika Anda mendengar, Anda jadikan pendengaran itu sebagai objek, bukan nafas lagi. Ketika Anda nyetir mobil, jadikanlah setir mobil itu sebagai objek, bukan lagi nafas. Karena kalau nanti Anda melekat dengan pernafasan, melekat dengan suasana enak, maka kita menjadi autis karena meditasi.
Autis karena meditasi, orang lain bisa menganggap itu kesurupan karena meditasi. Artinya apa? Ketika Anda sedang nyetir mobil dan karena Anda merasa enak dengan nafas, Anda perhatikan nafas Anda, maka bisa terjadi kecelakaan. Tetapi ketika Anda nyetir mobil, Anda fokus nyetir mobil, apa saja yang bukan objek Anda bisa tidak perhatikan, Anda abaikan, dan kemudian Anda hanya fokus pada objek Anda nyetir mobil, maka Anda tingkat meditasinya menjadi lebih baik, tingkat kesadarannya menjadi lebih baik, dan Anda tidak lagi melekat dengan perasaan-perasaan semu. Perasaan nyaman dalam meditasi kalau Anda lekati, itu sama dengan Anda seperti dapat likers banyak yang tidak ada gunanya itu. Ya, kalau Anda buka Facebook, kemudian Anda buka Instagram, kemudian likersnya banyak, Anda senang sekali. Tapi kan itu tidak ada gunanya. Orang senengnya itu loh nggak membuat orang kenyang juga. Ya, nah itu sama dengan Anda ketika enak sekali meditasi itu terus Anda melekat di situ. Itu sama dengan senang dengan likers yang banyak tapi nggak ada manfaatnya. Lebih baik Anda kembali ke dunia nyata, kembali ke kesadaran Anda, sadar sedang jalan, sadar sedang bekerja, sadar sedang berbicara, sadar sedang nyetir kendaraan dan lain sebagainya. Maka itulah tujuan membangun kesadaran yang sesungguhnya. Karena di dalam Dharma, orang bermeditasi bukan untuk menjadi orang-orang yang hanya duduk diam mematung di sudut-sudut wihara, bukan. Tetapi orang berlatih meditasi adalah untuk berjuang di dalam masyarakat, bekerja di dalam masyarakat dengan penuh kesadaran. Duduk diam mematung adalah berlatih meditasi. Mematung sedikit 30 menit pagi bangun tidur dan malam mau tidur. Tetapi yang paling penting justru selama belasan jam kita bekerja sepanjang hari, kita penuh kesadaran untuk melakukan apa saja, ucapkan apa saja dan berpikir apa saja dengan kesadaran yang maksimal. Inilah tujuan membangun kesadaran, ya. Jadi bagi Anda yang sudah mulai berlatih meditasi dan Anda merasa sudah nyaman, kok enak sekali, seperti pikirannya melayang-layang, seperti batinnya tenang, seperti pikirannya sudah tidak ada sesuatu yang dipikirkan. Ingat, itu adalah likers semu. Kenapa? Karena Anda begitu melek lagi, masih ingat utangnya belum terbayar. Terus kemudian gimana supaya tenang? Meditasi lagi. Lah yang bayar siapa? Biar orang lain. Kok enak? Ya tetap kita yang utang, kita yang harus bayar. Nah cuman dengan kita tenang waktu kita duduk 30 menit meditasi, menjadi energi yang positif untuk kita bekerja sepanjang hari. Sehingga hasilnya kita menjadi lebih positif cara berpikir kita, positif cara berbicara kita, dan positif juga cara bekerja kita. Ya, ini yang penting karena bagi Anda kalau tidak, Anda tentu sudah sering mendengar sekali beberapa orang tua kita mengatakan, jangan latihan meditasi ya, nanti kamu jadi nggak beres, nanti kamu jadi malas kerja dan lain-lain. Itu adalah karena ini tadi melekat dengan rasa. Ya. Jadi melekat dengan rasa. Rasanya bagaimana? Meditasi ya ada manis-manisnya gitu. Gimana rasa meditasi kok kayak ada manis-manisnya? Ya tidak seperti itu. Kita rasa meditasi pada waktu kita fokus ya kita mengembangkan kesadaran. Dan rasa meditasi yang sesungguhnya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda bekerja, berjuang, berbicara dan berpikir dengan kesadaran. Inilah yang menjadi inti dasar latihan meditasi dan juga mungkin menjadi inti dasar pembicaraan kita malam hari ini. Atau mungkin masih ada yang mau tertulis dibahas? Boleh Bante. Karena ini waktunya ya. Ya, mungkin ini langsung saya kumpulkan makin untuk pendek. Ya. Ya, kumpulkan jawabnya ya dan tidak aja ya. Kan kalau satu-satu kan cepet tadi. Iya, iya Bante. Kumpulkan 3 gitu saya malah jadi kumpulkan. lambat. Ya dan tidak. Oke. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Bante. Ya,
Tadi jawaban Bante yang sangat lengkap sekali itu mudah-mudahan bisa menjawab untuk yang susah konsentrasi, kemudian apakah objek untuk mencapai nibbana, karena tadi Bante katakan sesungguhnya bukan untuk mencapai sesuatu tapi untuk melepaskan sehingga kita bisa mencapai meditasi yang maksimal. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab, juga termasuk yang kurang konsentrasi, kurang semangat dan sering mengantuk, mudah-mudahan bisa terjawab semua, karena tadi Bante sudah menyampaikan dengan secara lengkap bahwa sesungguhnya meditasi yang baik adalah ketika kita fokus kepada satu objek tertentu dan abaikan yang lainnya. Dengan contoh, ketika nyetir mobil, tolong fokus kepada nyetir mobilnya, jangan meditasi sambil nyetir mobil. Karena itu akan berujung kepada kecelakaan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bante Utamo. Baik, ini Bante, jadi saya udah semakin kecilkan itunya. Bante mohon tanya, meditasi yang untuk fokus kepada objek, apakah kira-kira kurang lebih sebanding dengan membaca sutra dengan durasi waktu yang sama, Bante? Ya, membaca sutra termasuk latihan konsentrasi, bagus juga. Ya, untuk meditasi biasanya gini, membaca sutra yang pendek, misalnya pengulangan Omitofo gitu, bisa itu. Termasuk meditasi juga, Bante? Bisa, ya diulang. Tapi kalau panjang, itu nanti kita jadi hafalan. Karena khawatirnya begini, seperti meditasi ya, ada yang menghitung. Hitung 1 sampai 5, itu sudah cukup. Jangan hitung sampai 100. Karena kalau hitung sampai 100, angka 70 dia hilang hitungannya. Karena kan fokus itu kan pikirannya ngaco. Ya, karena kita kan masih belum bisa. 70 hilang, itu bisa ngomel-ngomel loh kita. Waduh, ini tadi sudah berapa ini? Sayang sekali. Iya, kalau bangun 15 menit lebih awal saja kan sayang sekali. Lah ini sudah 70 kok hilang. Nah, jadi kalau misalnya mengulang Omitofo terus, itu lebih bagus. Ya, kita fokus kepada satu objek tertentu. Satu objek saja, satu kata. Ya, kemudian kalau ada juga yang menyebut dengan Buddha, ya boleh saja. Ya, atau 1, 2, silahkan. Itu hanya alat. Semua itu hanya alat. Mana yang Anda paling cepat untuk fokus, gunakan. Ya, karena meditasi itu objeknya bisa banyak sekali. Saya malam ini hanya menyampaikan tentang nafas. Tapi sebetulnya objeknya banyak sekali. Ya, tidak harus hanya nafas. Bagaimana dengan lilin? Bisa lilin. Cuman sayangnya lilin itu harus pakai persiapan. Ya, jadi kita misalnya di bandara, daripada nunggu pesawat delay 30 menit, meditasi pasang lilin. Kalau Anda pasang lilin dan bersila di lantai bandara, saya kira nanti banyak loh orang bertanya nomor ke Anda. Atau Anda ditangkap security. Ya, tetapi kalau nafas itu tidak ada yang tahu, nunggu delay, kemudian Anda duduk tegak, 1, 2, atau masuk, keluar. Nanti Anda meditasinya dapat, kemudian nunggunya ya tidak bosan, kesadarannya juga selalu terjaga. Begitu, ya. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat Bante Utamo. Ya, khawatirnya jaga lilin ke babi ngepet juga Bante jadinya. Oh, ya itu dia. Iya, sama Bante. Oke, baik, pertanyaan berikutnya begini Bante. Ini soal musawadah dan berbohong. Bagaimana cara menjaga sila tersebut? Karena menurut pertanyaannya tadi, di zaman Buddha sila begitu ketat dijalankan. Bagaimana kita menjaganya itu terus di masa sekarang, termasuk terutama di era digital untuk tidak bisa menahan musawadah, tidak perlu berkomentar haters atau hate speech dan sebagainya gitu Bante. Termasuk apakah berbohong untuk kebaikan itu sebuah termasuk praktek dharma atau apa begitu Bante? Saudara-saudara, tidak mengatakan sesuatu itu tidak sama dengan berbohong. Jadi misalnya begini, misalnya saja ada orang tanya, kalau tadi itu misalnya contohnya Pak Wedi tadi, suaminya dapat roti yang angus, kemudian suaminya tanya, gimana? Mungkin istrinya tanya, bagaimana masakanku? Ini rotinya bagaimana? Enak enggak? Kemudian suaminya ngomong, enak. Itu bohong. Saya kira jarang ya roti angus itu enak. Ya, nah, tetapi tidak harus
jawabannya itu bohong kalau ditanya istri seperti itu. Ya, misalnya, enak enggak kamu? Ini enak enggak? Suami bisa menjawab dengan cara yang berbeda. Bagi saya, ada kamu menemani makan, itu sudah enak. Cie-cie. Belok toh jawabannya. Maaf loh, saya hanya pengamat. Karena tadi Pak Wedi yang pengalaman, Pak Wedi juga pengamat nih. Tadi soalnya Bapak yang di belakang itu menyalahkan tuh. Itu kan, wah enggak bisa itu kalau dalam ke dunia nyata itu seperti itu. Ya Pak Wedi juga pengamat. Nah, jadi cara menjawabnya adalah begitu, daripada kita bohong, membohongi pasangan hidup itu juga menyakiti diri sendiri toh. Orang yang kita cintai kita bohongi sendiri. Loh, tapi kalau nggak dibohongi kan sedih, Bante. Nah, makanya jawabannya harus yang bisa memilih kata. Ya, ada kamu menemani saya makan, apapun menjadi enak. Artinya sebetulnya roti ini ya kurang enak. Tapi kamu nemeni saya jadi enak. Tapi kan jawaban itu kan lebih enak toh. Daripada dikatakan nggak enak ini. Tapi kamu kalau nemeni makan jadi enak juga. Itu sudah ada greknya nggak enak juga di sini. Tapi kalau dengan kata-kata seperti itu lebih nyaman ya. Jadi jangan selalu menganggap usaha pertama adalah membohongi. Kebohongan itu walaupun dengan alasan untuk kebaikan, sebetulnya adalah termasuk karma buruk, walaupun itu karma buruknya menjadi kecil. Misalnya sekarang ada orang tua sakit jantung kemudian anaknya meninggal. Kemudian kita ngomong, saya ini tidak mau bohong. Jadi ketika ibu itu tanya, anakku di mana? Meninggal, sudah meninggal. Yang sakit jantung ikut putus jantungnya. Jadi hari itu yang meninggal satu jadi dua gara-gara kita. Nah, jadi kita bagaimana mengatakan? Ayo Bu, kita ke rumah sakit Bu. Loh kenapa? Anakku ada apa? Nanti kamu lihat aja di rumah sakit. Nah, nanti sampai di jalan, sambil diceritain pelan-pelan. Tadi anakmu kan jalan-jalan, kamu udah ketemu? Ya, gitulah. Sambil belok sana, belok sini ceritain, sampai nanti dia siap. Loh, kok kamar jenazah? Ya, coba dilihat. Siapa tahu kamu kenal yang meninggal siapa. Nah, tapi tidak langsung dikatakan yang pertama, anakku di mana? Meninggal. Jadi tidak harus bohong. Ingat, jangan bohong. Usahakan tidak bohong. Cuman cara menjawabnya saja yang pakai teknik. Tekniknya namanya teknik editing. Ya, saudara-saudara kalau lihat siaran televisi kan bagus. Ya, misalnya panggungnya megah gitu. Tapi kalau Anda datang sendiri atau Anda syuting film dan lain-lain, wah kelihatannya rumahnya bagus untuk syuting. Tapi kalau Anda datang ke tempat syuting sendiri, ya yang bagus itu ya pas di frame-nya itu saja. Sisanya kabel-kabel nggak karu-karuan ke sana. Itu namanya proses editing. Dan Anda sendiri untuk Facebook, untuk Instagram, kan Anda juga pinter editing toh. Teman Anda yang lebih cantik daripada Anda diedit. Jadi Anda paling cantik. Tapi kalau teman Anda kurang cantik dibandingkan Anda tetap di situ. Biar Anda tetap kelihatan cantik. Itu kan pinter editing namanya. Iya apa enggak? Iya. Oke. Baik, luar biasa sekali, kasih plus yang melebar sekali lagi buat Bante. Ini termasuk menjaga head speech juga ya Bante ya. Dengan komunikasi yang baik, dengan menjaga diri kita dengan penuh kesadaran itu ya Bante ya. Iya, ya, kesadaran yang tinggi baru bisa seperti itu. Baik Bante, ini juga termasuk bagaimana seorang psikopat ataupun yang punya kelainan bisa disembuhkan lewat latihan kesadaran ini Bante. Sedangkan dalam diri mereka sendiri merasa sudah terlahir demikian dan sulit untuk keluar dari hal tersebut. Untuk psikopat dan lain sebagainya ini tentu butuh tenaga ahli medis yang profesional. Jadi kalau mau dilatih dengan meditasi harus konsultasi juga dengan orang yang memang menangani secara profesional. Karena kalau tidak, misalnya orang psikopat kemudian digrupkan meditasi begini, nanti semua baru duduk meditasi enak-enak, tahu-tahu dibekepi semua satu-satu.
kan kita nggak tahu psikopatnya ini sampai tingkat berapa. Nah, makanya harus konsultasi dengan yang profesional, tenaga medis profesional. Kemudian mungkin nanti orang yang bisa meditasi itu diperbantukan untuk menambah kemampuannya dia dengan bermeditasi. Karena beberapa kegiatan sekarang, misalnya di beberapa penjara dan lain sebagainya kan ada latihan meditasi tertentu. Tapi kan itu semua ada konsultannya dulu di dalam. Datang langsung, ya ini para semua warga binaan di sini, mari kita meditasi sama-sama, kan ya enggak sengawur itu. Semua mesti ada konsultasi dengan orang-orang atau pengawas-pengawas di sana. Termasuk para expert di bidang psikologi maupun Harus sama expertnya. supaya tidak terjadi tragedi sianida gitu ya Bante. Ya, jadi meditasi itu adalah tambahan menu, bukan satu-satunya menu. Jangan meninggalkan para ahlinya, Expert di bidang itu ya Bante. expertnya. Iya. Oke, semoga bisa menjawab buat tadi yang bertanya. Tepuk tangan sekali lagi buat Bante. Baik Bante, ini cepat aja. Kesadaran tuh di mana Bante? Ini jawaban pertanyaan singkat semua. Kesadaran ada di mana Bante? Ada di otak, di jantung atau di hati kah Bante? Iya, itu banyak yang berkata seperti itu. Kalau di dalam dhamanya disampaikan kesadaran adalah ketika objek itu bersinggungan dengan ada kontak dengan indria. Jadi sama dengan angin. Angin itu di mana? Kita akan sulit. Tapi kalau angin itu sudah kumpul sama bendera gini, lah ini tahu, oh di situ benderanya goyang-goyang, berarti ada angin di situ. Ketika mata kontak dengan benda, maka muncullah kesadaran melihat. Ketika telinga kontak dengan suara, muncullah kesadaran mendengar. Jadi bukan tempat yang dibahas, tapi adalah ketika ada kontak, itulah tempat kesadarannya. Oke, baik Bante. Kemudian soal santet itu gimana Bante? Dan pelet dan guna-guna ataupun magic, hubungannya dengan kesadaran Bante? Pelet magic itu sebetulnya adalah mengkondisikan karma buruk berbuah. Jadi orang mengirim guna-guna itu adalah mematangkan karma buruk orang itu lebih cepat. Jadi misalnya orang itu si A, sehat-sehat. Kemudian dia kan tentu punya karma buruk, misalnya bentuk sakit. Nah kemudian oleh ahli guna-guna itu, si A itu dijampi-jampi supaya karma buruknya yang bentuk sakit itu muncul lebih cepat. Tapi kalau si A itu karma buruknya belum waktunya berbuah, maka jampi-jampinya si dukun tidak akan berhasil. Jadi semua tergantung timbunan karma yang dia miliki. Demikian pula ketika sedang sakit, kemudian sakit misalnya diguna-guna, nah lalu pergi ke seseorang yang pandai, lalu diobati. Itu adalah mengkondisikan karma baiknya matang. Kalau karma baiknya belum matang, juga tidak bisa sembuh. Kondisi ini kalau modern namanya pergi ke dokter. Orang sakit pergi ke dokter. Orang sakit adalah karena karma buruknya sedang berbuah. Ya, entah kondisinya apa, terserah, pokoknya karma buruk berbuah. Pergi ke dokter adalah mengkondisikan karma baiknya matang. Kalau karma baiknya memang matang, dokter itu jadi manjur. Wah, aku minum obatnya satu aja langsung sembuh. Tapi kalau memang karma baiknya belum matang, dokter sudah pindah ke 15 dokter, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Karena semua itu adalah modalnya karmanya. Ya. Nah, saya masih menunggu karma saya yang berbuah dalam bentuk pertanyaan ya dan tidak. Dari tadi pertanyaannya jawabnya kok uraian ya. Kapan ya dan tidaknya ini? Semoga yang ini kali ini bisa Bante. Oh iya. Saya mohon maaf sebelumnya. Oh. Ini bagaimana soal memisahkan karir Bante ketika tadi Bante menyatakan kalau umpamanya kita jangan melekat pada pekerjaan, bagaimana ketika kita bisa mendistribusikan untuk pekerjaan tersebut sementara posisi kita sedang mengejar karir, termasuk ini salah satu alumni dari meditasi Bante mengatakan bagaimana berkomunikasi dengan suami atau pasangan hidup supaya bisa aktivitas kembali ke kegiatan retret meditasi di tempat Bante. Iya, jangan gunakan jawaban saya ini untuk menekan pasangan hidup. Setiap rumah tangga kan punya aturannya masing-masing. Tapi begini ya, jadi pada prinsipnya memang kita membangun karir itu betul. Tetapi ingat, pendelegasian wewenang itu juga penting. Kadang banyak orang menganggap kalau tidak ada saya maka semua usaha ini pasti gagal.
Padahal saudara-saudara, mungkin karyawan kita, mungkin orang lain di sekitar kita, itu lebih kreatif daripada kita. Nah, jadi kalau kita mau pendelegasian wewenang, termasuk kita misalnya, salah satunya kita pergi latihan meditasi. Mungkin ada yang program 3 hari, mungkin ada yang 5 hari, mungkin ada yang seminggu, mungkin ada yang sebulan. Tidak masalah, itu untuk melihat apakah saya sudah tepat pendelegasian wewenang saya kepada si A. Kalau ternyata tidak tepat, maka saya kembali, saya masih bisa perbaiki lagi pendelegasian wewenang ini. Mungkin wewenangnya terlalu banyak, malah kacau. Berarti saya bagi, untuk saya, ukuran saya mungkin harus 3 orang, misalnya yang menggantikan wewenang saya. Nah, jadi bidang ini, bidang ini, bidang itu. Oh, 3 orang ternyata masih kurang. Oke, kalau gitu mungkin 5 orang, dan seterusnya. Dengan cara seperti itu, membuat akhirnya kita, karir yang kita jaga ini bukan hanya berhenti sampai di diri kita. Justru kita akan bisa kembangkan lagi karena kita lalu melihat, oh orang lain ternyata juga bisa membantu menyelesaikan apa yang biasa saya selesaikan. Kalau sudah bisa begitu, maka kita malah justru bisa tumbuh karirnya karena kita bisa buka cabang di tempat lain, buka cabang lagi di tempat lain. Kenapa? Karena kita bisa mendelegasikan wewenang. Orang yang tidak pernah membuka cabang, karena kadang-kadang dia tidak mau berbagi. Bahkan dengan pasangan hidup pun, dia tidak mau berbagi. Jadi pasangan hidupnya dirahasiakan semua. Kuncinya lemari besi saja dirahasiakan. Sudah nomornya dirahasiakan, kuncinya disembunyikan di ikat pinggang. Jadi kalau ada apa-apa, pasangan hidup saja sudah tidak bisa buka lemari besi. Padahal kalau kita sudah punya pasangan hidup, punya anak, punya keluarga, punya orang-orang yang kita percayai, sebetulnya enak. Kita tidak menjadi budak dengan pekerjaan kita. Ada beberapa orang itu kalau pergi kemana-mana, kerjanya main telepon aja. Ya, ini barangnya segera dikirim. Oh, ini barangnya sudah diambil belum? Ini, lah kamu ini di toko apa di jalan? Lah kan di toko sudah ada orang. Wah, kalau nggak ada saya nggak bisa. Wah, kamu jadi budaknya kerjaan dong. Coba kamu biarkan dia bisa nggak mandiri. Nah, dengan pasangan hidup sekarang, orang mau latihan meditasi bagus. Itu pasangan hidup itu juga penting. Saudara-saudara, kadang saya sering menyarankan suami istri sebaiknya latihan meditasi itu gantian. Jangan barengan. Ya, tadi sepintas saudara Wedi kan mengatakan, wah wanita bangun pagi, tidur malam. Itu zaman kapan itu? Ada pengumuman? Oh enggak Bante. Mobil? Oh enggak Bante. Silakan Bante. Perempuan bangun pagi, tidur paling malam itu zaman kapan? Karena hari ini saya melihat ibu-ibu muda bangunnya siang. Pembantu semua yang ngurus. Ibu muda sekarang itu pakai rice cooker aja ada yang nggak bisa. Hancur nggak coba? Rice cooker aja nggak bisa pakai. Jadi bangunnya siang, tidurnya malam karena nonton sinetron Korea lah, apalah, film seri Korea sampai jam 2 pagi, betul. Tapi bukan untuk kerja, ini zamannya beda. Nah, saudara-saudara, saya sering menyarankan suami istri kalau pergi meditasi gantian. Supaya apa? Ketika suami pergi meditasi, istri ini tahu cara pengerjaannya sebagai istri plus sebagai suami. Kadang-kadang kan gampang kan, suami gini. Ya, coba kamu sekarang, nah ditinggal meditasi, nah dia ngurusi kantor dan lain-lain. Kemudian satu ketika dibalik, suami yang di rumah, istri yang meditasi. Itu ya kadang-kadang suami kan ngeremehkan istri. Ngurus anak gampang, gitu aja. Sekarang setelah istrinya pergi ke latihan meditasi, dia baru ngerasakan
Ternyata enggak gampang. Pagi nyiapkan sarapan aja, enggak gampang. Ya, makanan untuk anak-anak sebelum sekolah, kemudian memandikan anak juga enggak gampang. Anaknya lari sana lari sini ngejak kelahi. Enggak gampang. Memilih baju hari ini seragamnya apa ya? Orang sekolah itu kan sekarang bajunya macam-macam tuh seragamnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat beda semua. Ya, kalau dulu kan enak, pokoknya kalau SD ya merah putih. Ya, kemudian apa nanti biru putih, ada abu-abu putih. Itu sekarang ada yang batik lah, ada yang pramuka, ada yang apa. Itu ya laki suruh ngurus anak seragam sekolah itu. 1 minggu istrinya meditasi, pulang rambutnya suami hilang separuh. Saya tanya kenapa hilang separuh? Mikiri seragam, habis energi saya. Gini saya mau ngurus kantor gimana coba? Seragam, kemarin saya kasih seragam batik ternyata salah. Ternyata pakainya apa, hitam putih atau apa. Ini sekarang saya kasih pramuka salah lagi katanya. Coba saudara. Nah, tapi akhirnya mereka bisa. Akhirnya suami istri ini bisa gantian pergi. Dan satu ketika suami istri ini bisa pergi semua. Pergi semua bukan meditasi, dia jalan-jalan ke luar negeri, kemana. Karena semua sistemnya sudah manajemennya. Ya, ini manajemennya by system. Sudah bukan by person lagi. Bukan orang-orang yang menjalankan manajemen, tapi sudah sistem. Kenapa? Dengan latihan meditasi. Karena itu, bagi para bapak ibu yang pengen latihan meditasi, di mana saja, bikinlah kesepakatan dulu dengan pasangan hidup. Ya, tujuannya adalah seperti ini, kita masing-masing berlatih. Kenapa saudara? Kadang saya ngomong, latihan meditasi itu adalah seperti latihan meninggal, latihan mati. Kenapa? Karena selama meditasi HP tidak boleh dihidupkan, selama 1 minggu tidak boleh. Jadi latihan mati. Jadi kamu kalau sekarang ditinggal mati pasangan hidupmu rasanya kayak apa? Bebas Bante. Bebas tuh seminggu, nanti kalau sudah setahun, wah bingung mau nyari siapa nih yang diajak tengkar kok nggak ada lagi. Nah saudara-saudara, sebetulnya latihan meditasi seperti latihan meninggal. Jadi kita sudah tidak mau mikiri rumah karena percuma juga mikiri juga. Yang rumah juga gimana ya, saya nggak tergantung sama yang sedang meditasi. Dan akhirnya masing-masing bisa ngatasi kesulitan-kesulitannya di dalam kehidupan. Ya, inilah jawaban iya dan tidak yang sudah saya tunggu-tunggu dari tadi. Terima kasih.